sejak umur saya 4 tahun, sekitar 5 tahun lah, 5 tahun, disitulah saya mengalami kebutaan ketika keadaan waktu itu saya sering tersandung awalnya, sering jatuh begitu. Nah akhirnya saya dibawa ke Parubat Huta dan kata mama sih jeruk purut diperaskan ke dalam mata. Nah jadi kita itu Pak harus kayak saya pribadi harus punya trik ya supaya bisa mengikuti pelajaran secara umum itu di sekolah umum. Saya harus pilih teman yang memang rajin belajar orangnya, yang suka belajar. Karena kalau saya pilih teman yang asal-asal pilih ya belum tentu saya nanti bisa termotivasi dan belum tentu bisa bantu saya. Jadi kalau itu menjadi acuan kita, artinya kita semua yang punya kekurangan pun harus siap dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan pekerjaan Dia. Karena memang itulah tujuan dari orang-orang Kristen kan, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan itu untuk menyatakan pekerjaan Tuhan. Bukan kisah sembarang kisah. Kisah ini istimewa sebab terjadi oleh karena kasih dan dibagikan dengan landasan kasih juga. Inilah podcast Berbagi Kisah dan Kasih bersama saya, Yunus Timotius. Puji Tuhan, bertemu kembali dengan saya, Yunus Timotius, host dari podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Kali ini episode Berbagi Kisah dan Kasih menurut saya istimewa. Kenapa? Sebab narasumber yang saya undang adalah seorang yang menurut saya bukan orang yang biasa. Kenapa? Memang beliau bukan seorang tokoh politik, tokoh ekonomi, bukan orang yang populer. Nanti saya sebut namanya semua orang bilang, oh saya tahu, saya kenal. Enggak. Tetapi tetap istimewa di mata saya. Kenapa? Beliau adalah seorang pendeta, beliau seorang gembala sidang, tapi dengan memiliki keterbatasan khususnya pada penglihatan, karena beliau adalah disabilitas atau tunanetra. Bayangkan bagaimana menjalani pendidikan, kehidupan, dan pelayanan dengan keterbatasan seperti itu. Kalau memang bisa dia jalani, menurut saya ini luar biasa. Mari kita temui seorang yang menurut saya luar biasa. Namanya adalah Ibu Ida Rosari Siagian, Sarjana Teologia. Saat ini beliau sebagai gembala sidang di GKO atau Gereja Kristen Oikumene Bethesda Bandung, yang berlokasi gerejanya di Komplek Holis Pesona Taman Burung. Segera kita sapa dan kita berkenalan dengan beliau. Apa kabar Ibu Ida? Puji Tuhan, baik. Haleluya. Terima kasih Ibu sudah bisa memenuhi undangan saya untuk hadir di podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Terima kasih. Oke, Bu, ini Ibu namanya Ibu Ida Rosari Siagian. Ya. Berarti halak kita ini. Halak kita, orang Batak. Orang Batak. Ya, betul. Buru Batak, Buru Diraja. Buru Diraja. Oke. Ya. Ibu lahir di? Lahir di Aikanopan, tapi besarnya di Parsoburan. Aikanopan itu di Labuan Batu. Labuan Batu, Sumatera Parsoburan Utara. di Tapanuli Utara. Ya. Oke, baik. Boleh tahu penonton juga supaya punya informasi, apakah Ibu penglihatannya sejak lahir terganggu atau bagaimana? Tidak sejak lahir ya. Oh, jadi lahir Tidak. normal? Masih normal ya. Terus? Tapi sejak umur saya 4 tahun, sekitar 5 tahun lah, 5 tahun, disitulah saya mengalami kebutaan ketika keadaan waktu itu saya sering tersandung awalnya, sering jatuh begitu. Akhirnya orang tua khawatir, jangan-jangan kenapa ini anak kok jalannya tidak lancar, kok suka tersandung gitu ya? Iya betul. Berarti ada masalah pada penglihatan. Ada masalah pada mata kayaknya gitu sepertinya. Nah akhirnya orang-orang kampung menyarankan kepada orang tua untuk membawa saya ke dukun kampung, Parubat Huta lah disebut ya di waktu itu. Kepada Parubat Huta. Nah barangkali nanti bisa disembuhkan gitu. Nah akhirnya saya dibawa ke Parubat Huta. Dan kata mama sih jeruk purut diperaskan ke dalam mata. Itu obatnya katanya? Iya. Saya bisa membayangkan rasanya gimana itu. Perih? Pasti perih lah waktu itu ya. Berapa kali Ibu ingat itu dilakukan pengobatan dengan cara
perasaan air jeruk purut ditaruh di mata? Jadi kalau menurut cerita orang tua sih hanya sekali itu, tapi fatal langsung karena bola mata saya jadi pecah. Ya karena jeruk purut itu kan Pak kalau dipakai ke ikan juga kan mateng ya. Iya, Kalau iya, kita iya. orang Batak bikin naniura itu. Naniura ya, Iya. seperti apa sashimi atau apa itu ya? Ya kayak yang arsik. Jepang itu ya. Betul kayak itu. Mentah tapi Mentah matang. tapi matang. Waduh. Gara-gara jeruk asam. Itu di usia 5 tahun. Usia 5 tahun. Oke. Itulah penyebab ibu ternyata jadi tidak bisa melihat. Betul. Dan kalau saya perhatikan, ibu sekarang usia berapa? 39. 39. Dalam usia 39 hari ini saya melihat memang kornea mata ibu itu putih semua. Iya. Karena awalnya dulu memang masih bisa dioperasi katanya karena sarafnya kan gak terganggu ya, kata dokter dulu sempat dicek gitu. Cuman mungkin sekarang udah terlambat kali ya. Oke. Baik. Mau menyesal pun percuma. Percuma. Sudah terjadi. Sudah terjadi. Oke. Tapi hidup harus terus berjalan. Oke. Betul. Ibu masuk sekolah SD yang normal atau SD luar biasa atau SD Iya, khusus? jadi caranya Tuhan itu membuat saya sekolah gitu ya. Dulu ada di sekolah saya itu di Yayasan Pendidikan Tunanetra di Tanjung Morawa, Medan. Nah, kebetulan waktu itu mereka punya seorang murid namanya Bang Celsius Purba. Beliau tuh kuliah di Bandar Baru, sekolah pendeta. Nah, kebetulan beliau itu satu kampus juga dengan pariban saya yang satu kampung dengan saya. Itu sekarang juga sudah jadi pendeta Janter Lubis, sekarang pendeta GKPI dan Bang Janter Lubis ini mengajak ke Bang Celsius Purba, ayo kita jemput ada adik saya di kampung yang juga mengalami tunanetra. Kita jemputlah dia karena dia masih kecil supaya nggak terlambat untuk menerima pendidikan. Mungkin kalau kamu ikut, orang tuanya bisa menerima nanti, bisa ngerti bahwa tunanetra pun punya pendidikan, bisa menerima pendidikan begitu. Artinya kalau jadi ibu dibawa ke Medan meninggalkan orang tua gitu? Meninggalkan orang tua dan memang saya akhirnya dibawa ke Medan umur 5 tahun itu. Oke, jadi ibu SD-nya adalah di Kota Medan. Di Medan. Di ya. sekolah yang khusus untuk tunanetra. Iya. Ada berapa orang kira-kira waktu itu muridnya? Sepertinya banyak ya, Banyak Pak, sekitar 70 orang ada. Khusus lah semuanya untuk tunanetra. Iya. Dan semua belajar dengan menggunakan huruf braille. Huruf braille. Oke. Pelajaran semua sama dengan yang diterima oleh SD-SD yang lain. Umum. Sama. Iya. Oke. Cuma prosesnya yang memang ini menurut saya loh. Ya. Lebih sulit lah ya orang yang tidak bisa melihat walaupun sudah difasilitasi dengan huruf braille dengan dibandingkan orang yang penglihatannya normal sekolah di ruangan yang sama. Menurut saya ibu pasti akan mengalami dan teman-teman pasti mengalami kesulitan lebih daripada yang normal. Apa betul? Iya pasti. Karena kita kan ada kendala. Jadi kalau orang melihat itu misalnya untuk melakukan sesuatu itu hanya satu tahap, kalau kita karena terbatas di penglihatan harus 2 atau 3 tahap yang harus kita lakukan. Oke. Kalau pelajarannya katakanlah sejarah, ibu cukup dengar dan tulis. Iya. Tapi kalau matematika, ada angka di sana. Nah, itu bagaimana? Nah, itu menggunakan otak juga, Pak. Oh, daya ingat. Iya, daya ingat betul. Karena misalnya kayak rumus-rumus, terus kali-kali pembagian itu semua kita harus hafal. Oke. Di otak. Ya. Braille itu kan huruf Bu ya. Iya. Kalau angka? Iya sama. Jadi semua huruf timbul. Oh, sudah ada. Sama itu. ya. Iya. A, B, C. Hanya kalau kita nulis dan bisa dilihat ini dalam bentuk huruf yang bisa diraba. Iya. Angka juga sama. 1, 2, 3. Ada braille-nya juga. Okay. Ya. Lengkap lah semuanya ya. Lengkap. Tanda bagi, Tanda baca, semua sama. Iya. Oke. Hanya ini masanya diraba. Diraba. Tapi ketika di sekolah umum 1 ditambah 3 dikurang 5 itu kan ditulis. Iya. Jadi ibu sama juga ditulis juga di buku atau bagaimana? Kalau masih di SD itu Pak, jadi guru-guru yang mengajar di sekolah tunanetra itu memang sudah guru yang khusus di bidang untuk pendidikan yang untuk tunanetra itu. Jadi sudah di bidangnya mereka mengajarnya. Jadi nggak pakai papan tulis. Gitu. Oh iya. Maafkan saya ya. Kenapa pakai papan tulis? Kayak bisa lihat kok. Iya, ya. kan nggak bisa lihat. Iya. Oke. Jadi diucapkan. Kemudian langsung dituliskan dengan sama kami. Oke, baru dikerjakan. Iya.
Saya membayangkannya udah susah. Susah ya. Apalagi menjalaninya ya. Iya. Jadi kami harus menghargai, hormat kepada teman-teman yang tunanetra yang mengalami kesulitan tapi tetap bisa berjuang. Harus. Dan ya. ibu lulus dari SD. Lulus. Masuk ke SMP. Masuk lagi ke SMP. SMP-nya SMP khusus juga? SMP Atau SMP umum. Oh, jadi bersama dengan teman-teman yang melihat. Iya, sudah harus bisa bersaing dengan sekolah umum, dengan teman-teman yang melihat. Ini makin berat. Makin berat. Makin berat. Pasti. Terus bagaimana ibu menjalaninya 3 tahun itu? Nah, jadi kita itu Pak harus kayak saya pribadi harus punya trik ya supaya bisa mengikuti pelajaran secara umum itu di sekolah umum. Saya harus pilih teman yang memang rajin belajar orangnya, yang suka belajar. Karena kalau saya pilih teman yang asal-asal pilih, ya belum tentu saya nanti bisa termotivasi dan belum tentu bisa bantu saya gitu Iya, kan. memang pergaulan itu sangat mempengaruhi Sangat ya. mempengaruhi. Oh, oke. Iya. Jadi saya akhirnya punyalah beberapa teman yang siap membantu. Jadi kayak misalnya mengerjain LKS gitu ya. Mereka sudah siap membacakan, terus siap juga membantu saya dalam hal rumus-rumusnya, termasuk juga untuk menuliskannya di LKS karena LKS-nya nggak braille kan? Iya, LKS-nya itu kan LKS biasa. Jadi saya harus minta bantuan mereka untuk membantu saya menuliskan, tapi saya sendiri yang mengerjakan hasilnya gitu. Iya, dan Mereka di SMP tinggal udah mulai menulis. muncul papan tulis kan? Iya, sudah ada pakai papan tulis. Siswa lain melihat, ibu hanya cukup bisa mendengar saja. Mendengar, ya. Oh, iya. Saya bisa bayangkan ya kesulitan yang ibu alami dan teman-teman tunanetra lain ya. Iya. Tapi puji Tuhan ibu bisa lalui 3 tahun itu Puji dan Tuhan, lulus. Masuk SMA. Masuklah ke SMA. SMA tetap yang SMA umum. umum juga, ya. Dan ini sekarang anak perempuan remaja ini. Iya toh, pergaulan udah beda kan? Sudah semakin maju. Iya, ada film Kita Cinta dari SMA ya toh. Nah, di SMA itu adalah masa-masa yang menurut saya kritis untuk pencarian jati diri. Iya, Nah, betul. Ibu bagaimana menjalani masa SMA 3 tahun, masa remaja di sekolah maupun di pergaulan? Ya, kalau selama SMA itu jujur saya kalau dalam hal pencarian jati diri saya, waktu itu memang saya masih ada perasaan minder karena saya tidak bisa melihat. Saya selalu itu membanding-bandingkan diri saya dengan orang-orang yang bisa melihat. Itu kesalahan di saya, mungkin salah satu faktornya belum bisa menerima kenyataan. Itu susah itu Pak. Kalau belum bisa menerima kenyataan yang Tuhan beri, yang Tuhan izinkan, itu akan susah untuk bangkit, susah untuk berkarya, susah bangkit lah pokoknya. Tidak ada yang menghina tapi kita merasa terhina. Iya, itu perasaan kita sendiri. Tidak ada memang. yang mengejek, kita merasa diejek. Tidak ada yang menjauhi, kita merasa dijauhi. Ya. Jadi musuh terbesar kita itu yang harus kita kalahkan adalah diri sendiri. Diri sendiri, dan harus berani menerima kenyataan yang ada sebenarnya. Itu harus berani menerima. Iya. Ini adanya udah jalani aja gitu ya. Iya, betul. Dan kapan itu bisa ibu dapatkan itu penerimaan diri itu? Nah, waktu itu saya kan memang termasuk seorang yang suka baca Alkitab juga ya Pak ya. Puji Tuhan. Iya, walaupun saya nggak termasuk orang yang religi banget, tapi saya suka sekali baca Alkitab. Nah, saya masih untung ya. masih untung. Iya, karena saya suka membaca cerita-ceritanya gitu ya. Okay. Nah, saya membacalah di kitab Yesaya 42 ayat 16. Waktu itu saya baca itu isinya kurang lebihnya adalah aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Orang buta. Dan itu adalah spesifik saya. kepada orang buta dan kepada saya kan gitu ditujukan. Oke, terus? Nah, aku mau membuka jalan di depan mereka, kegelapan di depan mereka menjadi terang, dan jalan yang berkeluk-keluk akan kuratakan. Begitulah kira-kira isi dari ayat tersebut. Dan itu membuat saya waktu itu merinding sekali. Dan sepertinya langsung meresap gitu ke dalam hati dan pikiran saya. Oh, ternyata ada jaminan tuntunan Tuhan. Karena kita yang tunanetra ini kan Pak membutuhkan tuntunan. Ya. Pasti membutuhkan yang namanya pendamping, ya, penuntun, gitu. Penolong. Nah, di sini saya betul-betul merasakan dan mendapatkan ayat ini luar biasa ketika saya baca, dan disitulah saya mulai terpacu semangat saya berarti harus membangun kepercayaan diri saya, bergaul dengan siapapun ternyata saya gak masalah gitu.
Dan saya harus terima, saya tidak melihat, harus Iya. terima. Dan kita tahu ada satu quote, nobody's perfect. Iya, Kamu boleh cantik tapi pasti punya kekurangan. punya kekurangan. Kamu boleh pintar tapi pasti punya kekurangan karena tidak ada yang sempurna. Sempurna, ya. Nah, kalau saya kekurangan saya adalah pada penglihatan. Penglihatan. Tapi saya tetap manusia biasa. Dan Betul. Tuhan mencintai saya. Iya toh? Betul. Dan bahkan ya jujur selama saya remaja banyak yang bilang saya juga ya termasuk wanita yang menarik lah gitu kan. Ini kan percaya diri ini penting ya. Jadi saya jadi percaya diri lagi. Iya, gitu. Dia mau bohong pun bodoh amat. Bodoh amat nih. Tapi itulah pentingnya membesarkan hati orang ya. Iya, Makanya orang tua kalau punya anak jangan bilang, aduh kamu kok hidungnya mancung begini, kenapa hidungnya pesek begini? Harus ya kita Ganteng, cantik, harus begitu kan, memotivasi anak ya. memotivasi, betul. Oke, bagus, luar biasa. Nah, lewatlah masa SMA, ya mau kuliah. mau kuliah nih. Nah, saya mau tanya dulu sebelum ibu memilih kuliahnya di mana. Waktu SMA, mau lulus SMA, ibu udah punya cita-cita waktu itu? Betul. Dan kalau sekarang saya jadi pendeta ini sejak saya SMA sebenarnya sama sekali tidak terfikir sama saya untuk menjadi pendeta. Ini bukan pilihan. Bukan pilihan saya dan sama sekali tidak tergambar di pikiran saya karena bagi saya menjadi pendeta itu kurang bergengsi. Waduh. Waktu itu. Kurang dan terlalu kudus, terlalu suci. Jadi hidupnya susah gitu ya? Iya. Susah uang, Dan hidupnya juga apa ya, nggak bebas. bebas begitu. Ya memang saya sekarang kalau pakai celana pendek nggak bisa lagi ke mana-mana gitu ya, kecuali ke pantai. Kalau dulu sebelum saya jadi pendeta, wah, bebas, pakai sandal jepit kemana-mana. Iya. Ya pakai celana bolong-bolong, jean. Dan intinya ya apa ya, kita tebar pesona pun nggak apa-apa kan kalau bukan pendeta. Jadi waktu itu saya lebih terpikir karena banyak gitu yang bilang saya menarik gitu ya. Jadi saya terpikir pengen kuliah di bagian perkantoran, pengen di nanti kerja di bagian bagian perkantoran yang lah ya. publik lah pokoknya gitu. Ruangannya ber-AC gitu ya, ada liftnya gitu ya. Pakai hak tinggi. High heels gitu ya. Oke, itu cita-cita, boleh-boleh aja kan? Boleh-boleh aja. Apa yang terjadi? Nah ternyata begitu 3 bulan lagi mau ujian kelulusan, saya dipanggil oleh direktur yayasan kami. Jadi pada waktu itu direktur yayasan kami itu beliau itu mencarikan donatur untuk anak-anak yayasan yang berprestasi gitu. Buat yang berprestasi barangkali ada yang mau mengkuliahkan karena memang di yayasan kan butuh support dana lah gitu ya Pak ya. Nah kemudian ternyata foto saya itu ketika sudah disebar gitu diterimalah oleh seorang pendeta dari Australia, dari Lutheran Church Asia, namanya pendeta Agus Frike. Nah beliau langsung menunjuk saya mau mengkuliahkan Ida Rosari ini, tetapi harus sekolah pendeta. Oh, ya. Saya mau biayai tapi harus sekolah pendeta, jangan yang lain, jangan kuliah bidang lain gitu. Jangan sekuler. Iya. Nah, harus terus sekolah pendeta. Setelah ibu tahu? Nah, ketika kepada saya itu Gembira, diberitahu, ada yang mau biayai atau bagaimana? saya langsung patah semangat. Patah semangat. Patah semangat, saya langsung menangis di situ. Wah, menangis lagi. Kenapa? Karena saya nggak terima saya jadi pendeta. Bagi saya ya terlalu tinggi atau terlalu apa ya? Pokoknya seperti tadi Tidak itu. menarik lah. Kurang menarik ya. Jadi tapi beliau mengarahkan saya, membimbing saya terus. Dan si Pak Agus Frike ini pun sampai ketika dia ditawarin lagi nama yang lain dari teman-teman tunanetra gitu yang satu asrama kami, beliau tidak mau. Ketika ditawarin si ini aja gitu, beliau tidak mau dan beliau memang harus Ida Rosari Siagian ini yang harus saya biayai ke sekolah pendeta. Wow, luar biasa ya. Memang kalau Tuhan memilih nggak pernah salah ya. Iya. Dia kejar terus gitu ya. Nggak salah dan harus. Dan harus. Benar-benar. Oke. Iya. Apa yang terjadi selanjutnya sampai ibu ternyata bisa memilih untuk menerima? Nah akhirnya saya mau menerima jadi sekolah pendeta pun ya maaf katanya saya seperti orang yang nggak tahu diri juga waktu itu ya, karena saya
buat banyak permintaan pula lah kepada beliau ya, yang dari Australia ini. Saya minta Sudah komputer. minta tolong, mau suka-suka lagi. Iya, padahal sebenarnya dibiayai aja pun udah syukur, karena sekolah pendeta itu kan lumayan mahal juga ya. Nah, jadi saya minta dibelikan komputer untuk mendukung perkuliahan saya gitu ya. Dibelikanlah semua komplit itu semua sama perangkat-perangkatnya. Kemudian saya minta dibelikan jam tangan juga, jam tangan braille waktu itu. Akhirnya dibelikan juga, dan bahkan beliau sampai datang ke Medan menjumpai saya waktu itu. Nah, ketika beliau sudah menjumpai saya di situ masih agak berat lah untuk Masih setengah menerima. Iya, masih setengah hati untuk menerima. Walaupun sudah demikian rupa. Iya, betul. Nah, tapi karena beliau memeluk saya waktu itu, kamu pasti bisa, dan dia bilang Tuhan menginginkan kamu harus menjadi pelayannya, begitu. Saya sampai terharu kalau saya ingat itu sampai sekarang, betul-betul ya itulah yang awalnya gitu ya, yang membuka hati saya sehingga akhirnya saya menerimalah gitu sekolah pendeta waktu itu. Oke. Jadi akhirnya walaupun sedikit terpaksa ya. Ya, Tapi karena sudah gimana, kuliah butuh biaya. Sudah ada yang biayai. Iya. Minta komputer dikasih, Iya. minta jam tangan braille juga dikasih. Iya. Terlalu lah ya kalau sampai masih bilang Sampai tidak ya. masih menolak ya, betul-betul Oke. terlalu. Dan akhirnya ibu masuk ke sekolah teologi. Teologi ya. 4 tahun, 5 tahun, Puji Tuhan 4,5 tahun. tepat waktu. Jadi tepat waktu. Oke. Sekolah teologi dan nanti lulus menjadi sarjana Sarjana teologi. Setelah menyandang gelar sarjana teologi, ini pasti jurusannya udah nggak ada lain-lain ya. Iya, harus betul. jadi pendeta nih kan? Harus jadi pendeta. Oke. Gak ada pilihan lain. Singkat cerita, ya tentu saya tahu ada lika-likunya ya. Iya, betul. Ada lika-likunya. Oke, lupakan yang sudah berlalu. Nah, akhirnya ibu ditahbiskan menjadi pendeta. Iya, puji Tuhan GKPI mentahbiskan saya menjadi pendeta tahun 2013. 2013. Ya. Oke, jadi pendeta nih. Iya. Sesuatu yang nggak disukai. Iya, akhirnya tapi karena Tuhan yang setir, Tuhan yang arahkan, dan Harus jadi pendeta, jadi Harus, gitu ya. iya. Oke, kemudian setelah jadi pendeta, seharusnya ibu ditempatkan ini itu dan sebagainya. Itu kan prosesnya kan Proses ya. lah, ya. Tapi ya itulah, kita nggak usah nanti nggak Iya. cukup waktu untuk yang namanya membicarakan. proses pasti panjang. Iya, panjang. Iya. Berlikaliku. Lika-liku. Iya kan? Oke. Iya, betul. Sampai akhirnya ibu bisa ke Bandung. Nah, jadi awalnya saya ke Bandung itu dari masa vikar di GKPI dulu. Nah, akhirnya saya di Bandung dan masih pelayanan di Jemaat GKPI Bandung Barat pada Bandung waktu Barat itu. waktu itu. Iya. Nah. Nah, kemudian tahun 2013 ketika GKPI sudah menahbiskan saya jadi pendeta, nah saya mulai bingung karena saya nggak punya tempat pelayanan kan Penempatan. gitu, nggak ada penempatan, dan saya juga belum punya relasi lah pada waktu itu ya untuk melayani di mana gitu. Nah, akhirnya Sempat terpikir ini untuk sesuatu yang iya, saya sempat keluar jalur lah gitu. Waktu itu memang saya masih di Bandung Barat, tapi ketika ada kabar bahwa akan ada penempatan pendeta yang baru ke Bandung Barat, mau nggak mau kan saya harus mundur. Nggak mungkin kan 2 pendeta di situ. Ya, Nah, oke. akhirnya saya melamar pekerjaan lah ke salah satu bank swasta di Jakarta. Karena kan saya tetap harus punya penghasilan Ya, kan, hidup namanya harus berjalan terus orang kan. hidup ya. Nah, sebenarnya waktu itu saya sudah hampir diterima, sudah tinggal menunggu saya datang lagi ke sana itu. Jadi artinya interview sudah berjalan. Interview sudah, Semua ya. mungkin proses-proses di personalia udah selesai. Sudah, iya. Gajinya pun sudah Gaji tahu. sudah dibocorin gitu kan, lumayan lah gajinya juga. Dan bisa pakai high heels ya. Kantoran nih. Itu kan niat awal kan, tadinya kerja di bagian-bagian kayak gitu. Wah, akhirnya terpikir Tuhan Yesus itu baik juga ya. Saya nggak mau jadi pendeta, diarahkan jadi pendeta, tapi saya ingin jadi kerja kantoran. Tuhan akhirnya baik akhirnya juga gitu ya. diloloskan, Ada ya. pemikiran gitu ya. Tapi kenyataannya bagaimana? Tapi lagi-lagi Tuhan bilang kamu bukan ke situ jalurnya gitu ya. Kembali lagi. Jadi ketika saya masih pelayanan di GKP itu, nah tahu-tahu ternyata saya ketemulah dengan pendeta Fatina Sohareva dan Ibu Rosa Delima Manao ya. Waktu itu beliau itu adalah pendeta gereja Kristen
okumene di Faomasi. Nah, kebetulan waktu itu saya dengan para penatua ngobrol-ngobrol, gimana Bu diterima di bank itu? Iya Mang, saya bilang puji Tuhan diterima. Nah, kayak mungkin pendeta Ibu Rosa ini Pak Harefa ya berdua gitu, mereka heran, dengar. Mereka dengar, loh pendeta kenapa ke bank gitu, ini ada apa ini gitu kan. Akhirnya beliau tanya, emang Ibu mau kerja di bank? Iya Pak. Loh kenapa? Iya karena saya nggak punya tempat pelayanan Pak gitu. Nggak boleh. Ibu harus tetap melayani Tuhan. Ibu nggak boleh kemana-mana. Kalau Ibu nggak punya tempat pelayanan, Ibu silakan datang ke tempat saya, datang ke gereja saya menunggu Ibu di situ. Jadi ini ada tempat pelayanan, jangan betul. punya alasan lagi. Wow, luar biasa ya. Pada waktu yang tepat, pada tempat yang tepat, ada orang yang mendengar dan menawarkan. Iya, dan itu cara Tuhan lah ya, kalau menurut saya ya Pak. Tidak ada yang kebetulan ya. Iya, semua udah diatur sama Tuhan. Jadi waktu itu saya berpikir begini, wah ini saya ketemu dengan hamba Tuhan yang luar biasa. Karena biasanya Pak, kalau di masyarakat memang sering menggaungkan bahwa kita harus merespon atau menerima orang-orang yang mengalami disabilitas untuk bekerja bersama kita gitu. Tapi itu kebanyakan ya hanya teori. Tapi kalau untuk prakteknya yang menerima langsung begitu, saya pikir masih agak jarang begitu ya. Sangat jarang ya. Sangat jarang. Kalau bisa ada yang bisa melihat, ngapain kita cari-cari kasih kesempatan pada yang nggak bisa melihat. Iya. Jadi hanya teori omdo saja. Kebanyakan masih teori. Maafkan kami ya yang omdo ya. Oke. Tapi semoga ya melalui acara ini membuka pikiran buat di masyarakat umum lah ya gitu. Semua punya kesempatan yang sama. Semua punya kesempatan yang sama dan sebenarnya semua juga tergantung kepada kemauan dari si yang mengalami disabilitas tersebut. Betul. Ya. Nah, oke, akhirnya Ibu jadi ikut bantu pelayanan di Pak Harefa. Ikut bantu pelayanan di Paomasi di gerejanya Pak Harefa, tapi waktu itu saya belum menjadi pendeta di Sinode GKO. Jadi tapi pokoknya penempatan sudah ada lah. Sudah ada tempat pelayanan, bukan puji penempatan, Tuhan. pelayanan sudah ada lah. Iya. Oke. Nah, berapa lama di situ? Sekitar 1,5 tahun lah. Oke, baik. Apa yang terjadi setelahnya? Nah, sesudah itu kemudian beliau mengusulkan kepada saya, Ibu, supaya Ibu bisa bergabung di Sinode. Ibu mendaftarkan dirilah ke Sinode begitu ya. Nah akhirnya, ketika saya mendaftarkan ke Sinode pun sebenarnya ada benturan juga gitu kan. Ada yang menerima, ada yang tidak gitu ya. Wah, itu hal umum yang terjadi wajar-wajar saja. Di mana saja ya. Iya, Oke. betul. Tapi akhirnya oleh pertolongan Tuhan. Oleh pertolongan Tuhan, akhirnya saya diterima menjadi pendeta Sinode lah waktu itu. Oke, di GKO, Gereja Kristen Oikumene. Iya. Oke, dengan Sinode yang lalu sudah prosesnya semua sudah dijalani ya. Betul. Sehingga pindahnya juga baik-baik. Baik-baik saja. Nah, kemudian setelah bergabung dengan Sinode GKO, nah awalnya itu Pak Harefa itu mengusulkan supaya kami buka pos sendiri supaya kita bisa punya gereja sendiri, gereja masing-masing gitu lah. Intinya kan beliau itu mau supaya saya berkembang begitu ya. Wah, luar biasa ya. Iya. Bapak pendeta satu ini ya. Iya, beliau punya visinya itu. Betul. Jangan kamu seumur hidup bantuin saya terus ya, jangan kemana-mana ya. Betul, Pak. Ya kamu harus berkembang. Jangan gitu. bergantung ke kami aja gitu. Dan memang betul beliau itu punya keyakinan yang kuat bahwa saya ini pasti bisa gitu. Gak ada yang namanya hambatan walaupun tunanetra, pasti kamu bisa gitulah. Oh, itu motivasi yang ditanamkan terus ya? Iya. Oke. Terus jadi, apa yang terjadi kamu selanjutnya? harus buka pos, kata beliau gitu ya. Nah kami, saya dan kebetulan sudah bersuami waktu itu. Oh oke. Sebentar, ini informasi ya. Jadi ibu menikah. Iya. Dengan seorang laki-laki. Iya. Apakah tunanetra juga? Tidak. Oh tidak? Wah, tidak. Ini luar biasa kan? Oke. Dan sekarang sudah punya anak? Sudah. Usia berapa? Anak pertama usia 9 tahun, anak kedua ini 4 tahun. Jadi 2 anak? Ya, 2, dan ini satu lagi sedang di kandungan. Oh, sedang menunggu anak ketiga? Menunggu anak ketiga lagi. Oke, luar biasa. Jadi sekolah, kuliah, proses jadi pendeta, kemudian sekarang sudah ada pelayanan, mau buka pos PI, iya. menikah, punya suami, punya anak,
Itu semua kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Ya, oke. Bagaimana cerita perintisan ini, Bu? Nah, jadi waktu itu kami sudah mau mulai, tapi kan semuanya butuh proses ya Pak ya. Betul. Butuh proses untuk membangun pos ini. Nah, sebelum itu kami mulai memang ternyata adalah rapat sinode dan berkumpullah semua gereja-gereja lokal yang ada di Bandung. Nah, termasuk gereja Bethesda waktu itu. Gereja Bethesda pada waktu itu belum punya pendeta. Oh. Ya, belum punya gembala sidang lah. Nah, mereka tahu, para penatuanya ini tahu bahwa saya pendeta di Faomasi. Padahal di situ pendeta sudah ada Bapak Harefa, ada Ibu Rosa kan. Jadi ngapain banyak-banyak gitu. Kalau boleh kami mintalah Ibu Ida menjadi gembala sidang di gereja kami. Tapi Bu, maaf. Ada maafnya, permintaan maaf karena kami nggak bisa memberi Ibu apa-apa. Karena gereja Bethesda ini kan baru berdiri juga. Jadi nggak bisa kasih Ibu ya ibarat seperti PK gitulah setiap bulan begitu. Nah, saya mendengar itu langsung terenyuh hati saya gitu. Karena saya tahu memang ya secara realita kita memang butuh ya yang namanya gaji ya? atau uang ya gitu ya. Kita butuh, tapi dengan mereka punya kerinduan untuk ada pelayanan, untuk berkembang, disitulah saya merasa terpanggil gitu. Jadi saya mengiyakan, saya menerima dengan catatan, ayo saya siap walaupun misalnya tidak ada bayaran yang seperti apa, tapi kita harus bergandengan tangan dan kita harus punya iman, saya bilang. Kita harus beriman kepada Tuhan. Saya siap aja menjadi pelayan di Bethesda ini, begitu Pak. Oke. Tahun berapa itu, Bu? Sekitar tahun akhir 2017 lah. Oh. Ya. Itulah Ibu akhirnya menjadi gembala sidang di GKO Bethesda. Bethesda Bandung. Menurut saya ini, setelah sekian banyak proses yang Ibu jalani, Iya. proses menjadi gembala sidang termasuk cepat dan mudah ini. Ya, karena tidak saya ceritakan secara rinci, jadi kelihatannya oke. mudah. Dan sebagai informasi, kalau kita mau melihat kesulitan dari segi keuangan lah misalnya ya. Kami itu dari gereja memang benar-benar murni hanya ya katakan saya bilang 500.000 sebulan. Selama hampir 2 tahun. Begitu. Sedangkan kita punya bayi waktu itu ya. Menjalani memang tidak mudah. Tidak mudah. Tapi proses Ibu menjadi gembala, menurut saya kan tidak perlu perintisan dulu. Nah, dari semua seperti ini sama Tuhan juga memang seperti kan? sudah diatur, Atur dipersiapkan oleh Tuhan. Ya toh? Iya. Jadi habis gelap terbitlah terang. Ya toh? Nah, walaupun setelah jadi gembala bukan ongkang kaki. Bukan, ya. Tetap betul. Perjuangan, tetap ada pengorbanan. Betul. Iya. Oke. Jadi 2017. Sekarang sudah 8 tahun. Betul. Ibu menjadi gembala. Ya. Boleh ceritakan bagaimana suka duka menjadi gembala? Ya, kan beda membantu gembala dengan sekarang menjadi gembala. Menjadi gembala sidang. Ya, mungkin ada bilang emang dia bisa melawat ke sana sini. Nah, dia bisa baptisan. Nah, apa nggak kesulitan? Nah, ini bagaimana, Bu? Ya, karena saya punya keterbatasan, memang saya membutuhkan tim ya, membutuhkan tim kerja yang betul-betul solid begitu. Dan puji Tuhan ya Pak, para penatua di Bethesda ini memang mereka sudah mengerti dengan kebutuhan saya, yaitu butuh pendampingan. Dan termasuk suami saya juga menjadi pendamping saya yang betul-betul bisa diandalkan. Itu pendamping pribadi itu. Pendamping. Iya, bukan cuma di rumah aja, tapi juga di gereja, di pelayanan juga memang beliau mendampingi saya gitu. Iya. Oke. Jadi puji Tuhan ya, selama 8 tahun ini semua bisa berjalan dengan sebagaimana adanya. Ada pemberkatan nikah, kita layani, ada baptisan, kita layani, ada yang sakit, kita kunjungi, dan bahkan perkunjungan ke rumah-rumah kita jalankan juga. Ya pokoknya semua saya pikir karena kasih karunia Tuhan, ya semua bisa berjalan dengan baik. Oke, Bu, saya ingin tahu, mungkin Ibu punya informasi, di GKO adakah pendeta gembala yang tunanetra? Di GKO sepertinya
hanya saya aja. Satu-satunya. Iya. Oke, mungkin Ibu juga punya informasi di kalangan pendeta-pendeta gembala-gembala yang lain, apakah yang menjadi gembala adalah seorang tunanetra itu ada? Banyak atau memang langka? Paling saya yang tahu ada satu orang ya di gereja Metodis di Lampung. Itulah yang tadi saya bilang yang menjemput saya dari kampung itu. Itu Bapak Pendeta Celsius Purba. Jadi beliau menjadi pendeta di sana gitu. Artinya kalau saya ambil kesimpulan, pendeta atau gembala sidang yang tunanetra memang langka. Iya, sangat jarang sekali. Sangat jarang. Ya, Tapi terbukti walaupun sangat jarang dan langka tetap ada. ada. Dan Tuhan pelihara. Pasti Tuhan pelihara. Oke, luar biasa. Wow. Apa yang Ibu ingin sampaikan kepada para penonton kita, baik yang matanya melihat, terutama ada anggota keluarga mungkin yang matanya ada masalah, tidak bisa melihat. Iya. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Yang mau saya tekankan adalah kita pertama harus mau dulu menerima kenyataan kekurangan apapun itu ya yang ada pada diri kita. Saya nggak terbatas hanya pada bagian mata gitu, tetapi kekurangan kita apapun itu kita harus terima dulu. Yang kedua, kita harus membangun kepercayaan kita yang penuh kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita ini ada maksud dan rencana Tuhan yang sungguh-sungguh mulia. Karena itu tertulis di dalam Yohanes 9 ayat 3 ya, misalnya di sana Tuhan Yesus katakan kebutaan itu bukan karena dosa orang tua, bukan karena dosa anak itu, bukan karena siapa-siapa, tetapi karena memang pekerjaan-pekerjaan Allah itu harus dinyatakan di tengah-tengah dunia. Jadi kalau itu menjadi acuan kita, artinya kita semua yang punya kekurangan pun harus siap dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan pekerjaan Dia. Karena memang itulah tujuan dari orang-orang Kristen kan, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, itu untuk menyatakan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia tanpa kita harus membatasi diri kita dengan kenyataan-kenyataan yang ada, fakta-fakta yang ada, realita yang ada. Tuhan bilang, Rasul Paulus bilang kepada Tuhan, Tuhan cabutlah duri ini dari dagingku begitu. Tetapi Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah itu kalau hati kita terbuka untuk itu. Jadi jangan fokus kepada kelemahan, kekurangan. Betul. Tapi fokus pada karunia Tuhan itu luar biasa. Fokuslah pada Tuhan, ya. Iya, sebab orang yang punya kelebihan pun pasti ada kekurangannya. Pasti. Iya toh. Nah, jadi kenapa kita harus fokus kepada kekurangan-kekurangan kita saja? Iya. Kita bisa juga melakukan hal-hal yang seperti orang lain bisa lakukan. Bisa. Yang penting kita jangan fokus kepada kelemahan yang ada, tetapi buatlah kelemahan itu menjadi kekuatan kita, menjadi sarana bagi Tuhan untuk menyatakan dirinya melalui kita. Oke. Luar biasa mendengar cerita kisah dari Ibu Ida, dari mulai lahir, kemudian mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, mata mau diobati malah jadi fatal. Pendidikan, kemudian kuliah, proses menjadi pendeta, gembala. Ada rencana Tuhan yang indah. Dan Ibu akhirnya tidak membelot. Ya. Tuhan kirimkan seorang pendeta Paharefa. Betul. Di waktu yang tepat, tempat yang tepat. Dan sekarang 8 tahun Ibu menjalani pelayanan sebagai seorang gembala. Ya. Di GKU Bethesda. Dari Aik Kanopan ya. Betul. Aik Kanopan sampai di kota Bandung. Iya, puji Tuhan. Iya. Tuhan Yesus berkati pelayanannya, Bu. Amin. Sebuah kesaksian yang memberkati kami dan para penonton. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Demikian para penonton, perbincangan saya, kisah yang sudah disampaikan oleh Ibu Ida Rosari Siagian, Sarjana Teologi. Bagaimana kasih Tuhan berlaku untuk orang lain, berlaku juga untuk diri beliau. Kalau berlaku untuk diri beliau, berlaku juga untuk kita semua. Karena Tuhan kita, Tuhan yang mengasihi semua anak-anaknya. Semoga menjadi berkat bagi para penonton. Untuk kelanjutan dari podcast ini, kami butuh dana, kami butuh narasumber. Tidak harus orang yang terkenal,
Tidak harus orang yang hebat. Karena beberapa orang terkenal yang hebat saya undang gak mau juga. Tapi kami mau menyampaikan kasih Tuhan lewat siapa saja. Mungkin bukan orang yang terkenal, mungkin bukan orang yang disebut orang-orang hebat, orang-orang yang sukses, tapi mereka mau menyampaikan kisah kasih Tuhan kepada mereka untuk memberkati penonton. Nah, dukung kami dengan doa agar dana dan narasumber bisa tetap kami dapatkan supaya podcast Berbagi Kisah dan Kasih tetap bisa berkelanjutan. Bantu kami dengan like, share, dan subscribe. Kami ucapkan terima kasih sudah menyaksikan podcast ini. Saya Yunus Timotius, pamit dan sampai bertemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tidak terasa, podcast Berbagi Kisah dan Kasih akan berulang tahun yang pertama. Karena itu, kami mempersiapkan sebuah edisi atau episode khusus. Akan ditayangkan pada tanggal 18 Juni 2025. Sekali lagi, akan ditayangkan tanggal 18 Juni 2025. Episode khusus podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati.